Pemirsa, dalam sepekan terakhir beragam peristiwa terjadi di tanah air. Beberapa yang menjadi highlight akan kami rangkum dalam 5 berita pekan ini. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 siap pakai dari Sinovac Biotech Tiongkok tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Januari mendatang akan kembali tiba sebanyak 1,8 juta dosis yang akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan TNI Polri. Sementara di kawasan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, seorang ibu ditemukan tewas di dalam rumah 2 hari setelah melahirkan bayinya. Evakuasi jenazah menggunakan protokol kesehatan lantaran hasil swab korban menunjukkan positif corona. Di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, pembukaan area makam baru untuk jenazah korban COVID dilakukan di atas lahan seluas 2 hektar. Diharapkan lahan baru ini dapat menampung hingga 6.000 jenazah. Dari kasus kriminal, seorang pria 22 tahun di Dumai Selatan, Riau, tega membakar istrinya sendiri di dalam kios hingga tewas. Mengetahui aksi kejam itu, warga setempat marah dan memukuli pelaku hingga dilarikan ke rumah sakit. Kepolisian setempat masih menelusuri motif dari tindakan pelaku. Kekejaman serupa juga terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, di mana seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya sang ayah dengan senjata tajam hingga dilarikan ke rumah sakit. Menurut tetangga, insiden diawali pertengkaran pelaku dengan kedua orang tuanya. Jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 menjadi saksi bisu insiden penembakan oleh sejumlah polisi berpakaian sipil hingga menewaskan 6 anggota FPI. Dalam peristiwa itu, kepolisian maupun FPI sama-sama mengklaim sebagai pihak yang diserang lebih dulu. Ajang Pilkada serentak akhirnya digelar 9 Desember lalu, meski tingkat penyebaran corona masih tinggi. Di antara peserta kontestasi politik itu adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang unggul pada pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah berdasarkan hasil hitung cepat. Tak hanya Gibran, menantu kedua Jokowi, Bobi Nasution, juga unggul dalam Pilwalkot Medan, Sumatera Utara. Jika keduanya resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang, maka Jokowi akan mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang memiliki anak dan menantu sebagai kepala daerah. Sementara itu, kabar duka datang dari Pesta Demokrasi di Tangerang Selatan. Ketua KPU setempat Bambang Duwitoro menghembuskan napas terakhirnya usai pagelaran Pilwalkot Tangsel. Sebelumnya Bambang menjalani isolasi di rumah sakit akibat terpapar COVID-19. Proses pemakaman pria 40 tahun itu pun dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.